Masih ingat insiden ekspor udang beku dari Indonesia terkontaminasi zat radioaktif cesium-137 yang ditemukan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat pada Agustus 2025? Nah, ini ada kelanjutannya. Ternyata pemerintah menetapkan status kejadian khusus radiasi radionuklida CS137 di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Dan ada beberapa orang yang dinyatakan terpapar radiasi radionuklida ini. Bagaimana penanganannya? Kita bahas ya. Satuan Tugas Penanganan Cesium-137 yang dibentuk pada 11 September 2025 dan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memeriksa kondisi kesehatan 1.562 pekerja dan masyarakat sekitar. Tercatat 9 orang terpapar zat radioaktif CS137 berdasarkan pengecekan whole body counting atau WBC. Mereka yang ditemukan terpapar CS137 ini kemudian diberikan pil Prussian Blue oleh Puskesmas Cikande untuk mengeluarkan zat radioaktif. Terkait dengan dugaan sumber cesium-137, Zulkifli memaparkan sejauh ini Satgas telah memeriksa pabrik peleburan besi, yakni Peter Metal Technology atau PMT, di Cikande yang menjadi sumber kontaminasi. Selain itu, 15 pemilik lapak besi bekas juga diperiksa. Satgas juga merelokasi material terkontaminasi CS137 dengan memindahkan kepingan logam seberat 700 kg dari lokasi pengumpulan besi bekas menuju lokasi penyimpanan. Pihak PMT memasang tanda rambu pembatas bahaya radiasi. Warga diminta untuk tidak mendekat ke lokasi tersebut. Terkait cemaran ini, staf ahli Menko Pangan Bara Hasibuan menyatakan status kejadian khusus radiasi radionuklida CS137 ditetapkan hanya di kawasan industri modern Cikande agar paparan tidak meluas, sebab cesium-137 bisa menyebar melalui udara atau airborne. Adapun fasilitas pengemasan udang PT BMS lokasinya tidak sampai 2 km dari lokasi PT PMT. Jadi kesimpulan sementara cemaran radiasi terbawa melalui udara. Sebelumnya PT BMS merupakan salah satu pemasok terbesar di Amerika Serikat dan tercatat telah mengirimkan 38 juta kilogram udang tahun ini. Produknya kini telah ditarik dari pasaran di Amerika Serikat dan dikembalikan ke Indonesia. Selain itu, baru-baru ini FDA juga menemukan rempah yang dikirim PT NJS Jawa Timur terpapar zat radioaktif cesium-137. Satgas akan melakukan investigasi lanjutan. Agency for Toxic Substances and Disease Registry dan The Environmental Protection Agency memasukkan cesium dalam kelompok zat radioaktif dan berbahaya bagi manusia. Secara alami, cesium ada di batuan, tanah, dan debu, namun dalam kadar yang sedikit dan tidak bersifat radioaktif. Paparan eksternal CS137 dalam jumlah besar bisa menyebabkan luka bakar, penyakit radiasi akut, bahkan kematian. Kondisi tersebut bisa terjadi karena kesalahan penanganan sumber industri CS137 yang kuat, ledakan nuklir, ataupun kecelakaan nuklir besar. Selain itu, paparan CS137 meningkatkan risiko kanker karena adanya radiasi gamma berenergi tinggi. Sementara paparan internal CS137 melalui konsumsi atau inhalasi memungkinkan bahan radioaktif tersebut terdistribusi di jaringan lunak, terutama jaringan otot yang meningkatkan risiko kanker. Sahabat Kompas, semoga kasus paparan radiasi radionuklida di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten dapat segera teratasi hingga sumbernya, karena kesehatan dan keselamatan manusia menjadi hal yang utama.